Alhamdulillah alladzi birahmatihi yatarahamu ibaduhul mu'minun wa bi taufiqihi wa hidayatihi yahtadil dhallun wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman jamaah taklim Rebo malam Kemis rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Alhamdulillah ta'lim rutin Rebo malam Kemis malam ini bisa terselenggarakan. Mudah-mudahan semua niat baik kita, pengorbanan kita, langkah-langkah kita untuk terselenggaranya ta'lim ini dicatat dan diterima oleh Allah sebagai amal soleh. Untuk meneruskan materi masih bab muraqabah, bab kelima, hadis ketiga. As-salisu, hadis yang ketiga. Ani ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Abbas, mudah-mudahan Allah meridhoi mereka berdua, Abdullah dan Al-Abbas. Qala, ia berkata, kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yauman. Pada suatu hari aku berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dibonceng oleh Nabi. Di sini diterangkan kama jaa fi riwayatin ai ala dabatihi, seperti di riwayat lain, yaitu Ibnu Abbas dibonceng tuh oleh Nabi di atas kendaraannya. Faqala, kemudian beliau bersabda, ya gulamu, wahai anak muda. Waktu itu Ibnu Abbas tak berusia kira-kira 10 tahun. Rasulullah memanggilnya ya gulamu, wahai anak muda. Gulam. Di syarah Riyadus Shalihin, wa taqaddama annahu huwas sabiyyu min hinin yaptimu ilal bulug kana nahu asyri shinin. Beliau Ibnu Abbas kira-kira berumur 10 tahun. Inni u'allimuka kalimatin, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. 1. Ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. 2. Ihfadillaha tajidhu tujahaka, jagalah Allah maka kamu akan mendapatkannya di hadapanmu. Yang kedua, jagalah Allah maka kamu akan mendapatkannya di hadapanmu. 3. Idza sa'alta fas'alillah,
jika kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. 4. Wa idasta'anta fasta'in billah. Dan jika kamu memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. 5. Wa'lam annal ummata. Dan ketahuilah bahwasannya umat manusia lawiz tamaat ala an yanfa'uka bisyai'in, seandainya mereka berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, lam yanfa'uka, mereka tidak akan mampu, tidak akan bisa memberi manfaat kepadamu illa bisyai'in qad katabahullahu laka, kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tuliskan bagimu. Wa inijtama'u ala an yadurruka bisyai'in. Yang kedua, dan jika mereka berkumpul untuk membahayakanmu dengan sesuatu, lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahullahu alaika, mereka tidak mampu membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tuliskan, tetapkan bagimu. Rufi'atil aqlam, pena-pena telah diangkat. Wajub patis suhupu, dan lembaran-lembaran telah mengering. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Wa qala, dan ia berkata, hadisun hasanun sahihun, hadis ini hasan sahih. Wa fi riwayatin ghairit Tirmidzi, dan pada riwayat lain selain Imam At-Tirmidzi, ihfadillah, jagalah Allah, tajidhu amamaka, niscaya kamu akan dapati dia di hadapanmu. Ta'arraf ilallahi firrakhai ya'rifuka fisyiddati, kenali Allah di waktu kamu senang, pasti niscaya Allah mengenalmu di waktu kamu sulit. Wa'lam anna man akhto'aka lam yakun liyusibaka, dan ketahuilah bahwasanya sesuatu yang seharusnya tidak menimpamu. Wa'lam, dan ketahuilah anna man akhto'aka lam yakun liyusibaka, ketahuilah bahwa sesuatu yang seharusnya tidak menimpamu tentu tidak akan menimpamu. Wa ma asobaka lam yakun liyukhtiaka, dan apa-apa yang seharusnya menimpamu tentu akan menimpamu. Wa'lam, dan ketahuilah anna nasra ma'as sabri, bahwasanya pertolongan Allah itu bersama kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi, dan bahwasanya kegembiraan itu
bersama kesulitan, wa anna ma'al usri, dan bahwasanya bersama kesulitan, yusra, ada kemudahan. Nah, panjang lumayan hadisnya. Tadi akhir penjelasan Syekh Muhammad Ibnu Alan di Syarah Riyadhus Shalihin Dalilul Falihin, beliau memberikan komentar tuh. Wal hadisu bi tariqihi aslun azimun fi muraqabatillahi wa muraati huquqihi wa tafwidi li amrihi wa tawakkuli alaihi wa syuhudi tauhidihi wa tafarrudihi wa azzil khalaiki kullihim wa ibtiqarihim ilaih. Tuh. Hadis ini dengan berbagai jalannya merupakan aslun azimun, tuh, pokok yang agung, fi muraqabatillah, tentang muraqabah terhadap Allah, merasa diwaspadai, merasa diawasi oleh Allah. Wa muraati huquqihi, dan memperhatikan hak-hak Allah. Wa tafwidi li amrihi, dan berserah diri terhadap perintahnya. Wa tawakkuli alaihi, dan bertawakal kepadanya. Wa syuhudi tauhidihi, dan menyaksikan keesaannya. Wa tafarrudihi, dan menyaksikan juga ketunggalannya. Dan wa azil khalaiki kullihim, dan menunjukkan semua manusia lemah. Wa ibtiqarihim ilaihi, dan semua manusia butuh kepadanya, kepada Allah. Itu komentar dari Syekh Ibnu Alan. Nah, dari nasihat Rasulullah yang waktu itu disampaikan, dipesankan ke Ibnu Abbas, ini menunjukkan bahwa Ibnu Abbas itu seseorang yang berilmu, seseorang yang sempurna akhlaknya, dan seseorang yang bagus penampilannya. Isi pesan, isi wasiat yang Rasul tadi pesankan itu yang ke-1, ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Bagaimana bentuk menjaga Allah? Yaitu bimulazamati taqwahu wajtinabi nawahihi wa ma la yardhahu, dengan cara mulajamah takwa, melazimkan takwa, mendawamkan takwa, dan menjauhi larangannya dan apa-apa yang tidak diridhoinya. Jagalah Allah. Bagaimana cara menjaga Allah? Yang dimaksud yaitu aturan-aturannya. Jaga aturan-aturan Allah dengan cara memulajamahkan takwa, membiasakan diri, yaitu bertakwa,
kamari tos dibahas tentang takwa. Di antara definisi takwa, al-imtisalu awamirillah, melaksanakan, mengerjakan semua perintah Allah, wajtinabu nawahihi, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Nah, itu teh termasuk menjaga Allah. Jadi bukan menjaga datiah Allahnya. Kan Allah nu ngajaga kita. Nah, kita diperintah menjaga Allah, menjaga hak-hak Allah. Tuh, kalau kita menjaga hak-hak Allah, nanti hak-hak kita oleh Allah akan diberikan. Yahfadzka, pasti Allah akan menjagamu. Bil jajmi fi nafsika wa ahlika wa dunyaka wa dinika, yaitu Allah akan menjaga dirimu, keluargamu, dunyamu, dan agamamu. La siyama indal maut, terutama ketika menjelang kematian. Sebab ketika seseorang menjelang kematian, itu jadi alamat apakah dia mati sedang menjaga aturan-aturan Allah atau sedang melanggar. Ketika sedang menjaga aturan Allah, sedang taat, berarti husnul khotimah. Ketika sedang melanggar, berarti su'ul khotimah. Kematian seseorang, apakah sedang husnun atau su'un, itu menjadi alamat surga atau neraka. Mati dalam keadaan husnul khotimah, surga, alamat surga. Mati dalam keadaan su'ul khotimah, sebagai alamat neraka. Maka ketika kita dalam mengarungi kehidupan di kampung dunia ini, berupaya, berusaha menjaga tuh hak-hak Allah, yaitu melakukan ketaatan, berbagai ketaatan, oleh Allah kita akan dijaga. Jadi ada timbal balik. Jadi dijaga diri kita, dijaga keluarga kita, dijaga dunia kita, dijaga agama kita, dijaga, terutama tuh ketika kita menjelang mati, oleh Allah akan dijaga. Penjagaan Allah terhadap kita dijanjikan, diberikan kalau kita menjaga hak-hak Allah, berarti kewajiban kita. Nanti tuh juga Allah akan menjanjikan pertolongan-pertolongan kepada hamba-hambanya yang menolong Allah. Bukan menolong Allahnya, tapi menolong agamanya. Oleh sebab itu, ketika hamba, kita sebagai hamba ingin mendapatkan penjagaan, pemeliharaan dari Allah, maka kitanya dulu yang harus menjaga hak-hak Allah, kewajiban-kewajiban kita. Baru kita dijanjikan akan diberi penjagaan oleh Allah, baik diri kita, keluarga kita, kemudian dunia kita dan agama kita. Tadi terutama ketika menjelang meninggal. Idil jaja'u min jinsil amal. Karena balasan itu tergantung amal. Idil jaza'u min jinsil amal. Kita akan mendapatkan balasan dari Allah tergantung amal kita.
balasan apa yang akan kita terima, maka apa yang kita berikan kepada Allah. Kalau kita melakukan ketaatan, maka tuh balasan kebaikan yang akan kita terima. Kalau kita melakukan keburukan, maka siksa yang akan kita terima. Jadi idil jazau min jinsil amal. Ari balasan mah kumaha amal. Makanya di kita ada peribahasa melak cabe mau jadi bonteng gitu kan di Sunda mah. Melak bonteng mau jadi cabe. Melak kade cenah moal berbuah goreng, melak goreng moal berbuah hade. Idil jazau min jinsil amal. Apa yang kita amalkan, nanti yang akan kita terima balasan dari Allah seperti yang kita amalkan. Maka membiasakan diri melakukan taat, berada di tempat taat, bergaul dengan orang-orang taat, maka mati pun bakal dalam keadaan taat. Mati dalam keadaan taat, maka jadi alamat dibangkitkan di hari kiamat pun dalam keadaan taat. Sebaliknya, membiasakan diri maksiat, berada di tempat maksiat, bergabung dengan orang-orang maksiat, matinya pun bakal sedang maksiat, di tempat maksiat. Diurusnya juga oleh teman-teman nu maksiat. Dan itu jadi alamat. Tu mati di tempat maksiat, sedang maksiat, tadi bangkitkan di hari kiamat pun sedang maksiat. Tuh. Rasulullah menjelaskan man asya ala syai'in mata alaihi wa man mata ala syai'in yub'asu alaihi. Siapa yang membiasakan hidup di satu keadaan, ia akan mati dalam keadaan itu. Membiasakan hidup taat, berada di tempat taat, bergaul di tempat-tempat taat, mati pun bakal dalam keadaan taat, dibangkitkan dari alam kubur pun dalam keadaan taat. Sebaliknya, membiasakan diri maksiat, berada di tempat maksiat, bergaul dengan orang maksiat, matinya juga bakal sedang maksiat di tempat maksiat, dibangkitkan dari alam kubur pun sedang maksiat. Rasulullah mencontohkan, ada sahabat beliau yang meninggal sedang wukuf di Arafah. Jatuh dari kendaraannya, dari onta, lehernya kena batu, sampai meninggal. Dia meninggal dalam keadaan taat, sedang ibadah wukuf, sedang melafalkan lafal-lafal taat, sedang bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Rasulullah bersabda, dia pun nanti dibangkitkan dari alam kubur sedang bertalbiyah. Nu maut di tempat maksiat, di diskotik, keur disko, keur naon deh, diskotik, ya, keur nyanyi-nyanyi maut, ya, jadi alamat nanti dibangkitkan dari alam kubur pun sedang dalam keadaan itu. Tuh, maka hadis ini termasuk aslun adimun fi muraqabatillah, merupakan pokok yang agung tentang muraqabah. Jadi menjalani kehidupan itu harus hati-hati, karena kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan itu bakal berpengaruh kepada akhir hayat. Endingnya teh orang teh itu bakal kumaha hayat orang teh, itu tergantung kita yang mengelola.
Kalau ingin dijaga oleh Allah, jaga dulu hak-hak Allah. Ihfadillah. Hei anak muda, jaga Allah. Mulajamah, tuh, biasakan takwa. Lakukan semua perintah-perintahnya, jauhi semua larangan-larangannya, jauhi semua yang tidak diridhoinya. Yahfadka, pasti kamu akan dapat penjagaan dari Allah. Bukan kamu saja, keluarga kamu juga dijaga oleh Allah. Bukan kamu dan keluarga, duniamu, agamamu, dan akhir hayatmu itu akan dapat penjagaan dari Allah. Itu pesan yang ke-1. Yang kedua, ihfadillah tajidhu tujahaka. Jaga Allah bima dukiro, sama seperti yang tadi disebutkan. Yang dijaga adalah hak-hak Allah. Tuh, melakukan berbagai ketaatan. Jaminannya tajidhu tujahaka, pasti kamu akan mendapati Allah di hadapanmu. Ai tajidhu ma'aka bil hibdi wal ihatati wat ta'idi wal i'anati haitsuma kunta, yaitu kamu akan mendapati Allah bersamamu. Allah akan membersamaimu, yaitu maksudnya bil hibdi, membersamaimu bukan fisiknya, itu bukan dzatiyah Allahnya, tapi penjagaannya, pemeliharaannya, pertolongannya. Haitsuma kunta, di mana saja kamu berada. Kalau kita tuh bertakwa kepada Allah di mana saja tuh kita berada, seperti di hadis yang kedua kemarin, sama tuh Allah juga akan membersamai kita tuh dengan penjagaannya, dengan perlindungannya, dengan pertolongannya dimanapun kita berada. Contoh tuh, seperti nanti diterangkan tadi depan Nabi Yunus tuhnya. Ketika Nabi Yunus berada di dalam perut ikan yang besar, ada yang menyebutkan ikan paus tuh, Dunnun. Ketika Nabi Yunus berada di perut ikan di dasar laut, secara kasat mata siapa yang akan menolong Nabi Yunus? Walaupun berteriak sekeras-kerasnya, cek orang Sunda ngajerit maratan langit cumrit, siapa yang mau mendengar? Satu ada di dasar laut, dua di perut ikan. Tapi tidak bagi Allah, Allah mendengar. Nabi Yunus terus berdoa kepada Allah, berzikir dengan zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka selama 40 hari 40 malam Nabi Yunus berada di perut ikan paus tersebut. Kalau secara ilmu manusia tidak mungkin hidup, teu aya makanan, teu aya udara. Tapi karena Allah menyuruh ikan, jangan memakan daging Yunus, jangan mematahkan tulang-tulangnya. Ikan hanya ditugaskan telan Yunus, tapi jangan dimakan dagingnya, jangan dipatahkan tulang-tulangnya. Ikan teh mengikuti taat karena perintah Allah, ditelan ya wungkul lapar oge.
walaupun lapar teu digayem da Yunus teh, teu dimakan. Allah berpesan jangan dimakan. Tuh. Nabi Yunus terus berdoa. Tuh. Doa Nabi Yunus naik ke langit. Penduduk langit pan anu mendengar para malaikat. Suara ini tidak asing. Tapi di mana orangnya? Tuh, malaikat juga tidak tahu. Tidak karena malaikat tahu bahwa Yunus di bawah di dasar laut di perut ikan datang menghadap Allah. Tuh, bertanya kepada Allah, wahai Tuhan, ini suara tidak asing. Suara siapa ini? Suara Yunus. Di mana dia berada? Di dasar laut di perut ikan. Kenapa engkau tidak menyelamatkannya? Kalaulah dia tidak termasuk orang-orang yang banyak berzikir ketika sedang senangnya, pasti dia akan berada di perut ikan sampai hari kiamat. Karena dia banyak mengingat Allah ketika senangnya, maka aku akan menyelamatkannya. Itu kisahnya di surah Al-Anbiya. Kisah Nabi Yunus tuh, yang awalnya Nabi Yunus kan marah tuh kepada kaumnya di Irak, di Ninawa, yang sekian lama didakwahi teu narurut wae. Sudah bersabar, Nabi Yunus sudah berdakwah sekian lama, tapi tetap dibohongkan, diingkari. Sudah diingatkan tentang azab Allah, tuh malah kaumnya nantang, tuh akhirnya ditinggalkan tuh kaumnya. Tuh, Nabi Yunus berpikir dengan meninggalkan kaumnya akan lepas dari kesulitan. Ternyata Allah memberi kesulitan yang lebih sulit. Ingin terbebas, ingin lepas dari kesulitan, ternyata oleh Allah diuji dengan kesulitan yang lebih sulit. Tapi karena Nabi Yunus banyak mengingat Allah, maka oleh Allah Nabi Yunus diselamatkan. Laula minal musabbihina lala bisa fihi. Kalaulah dia tidak termasuk orang yang banyak bertasbih, lala bisa, pasti dia akan menetap fihi pada perut ikan tersebut ila yaumi yub'asun, sampai hari dibangkitkan. Karena dia banyak mengingat Allah ketika sedang senangnya, aku akan menyelamatkannya. Disuruh weta ikan deh oleh Allah tuh muncul ke pinggir laut dan memuntahkan Yunus. Tuh, selamat Nabi Yunus. Tuh. Jagalah aturan-aturan Allah, pasti kamu akan mendapati Allah di hadapanmu. Allah akan membersamaimu. Apanya yang membersamaimu itu? Penjagaannya, pemeliharaannya, pertolongannya di mana saja kamu berada. Tadi cek manusia teu mungkin bisa selamat, tapi pan pertolongan Allah. Karena kita menjaga tuh hak-hak Allah, di mana saja kita berada, Allah bersama kita. Yang bersama kita itu penjagaannya, pemeliharaannya, perlindungannya, pertolongannya. Terus yang ketiga, idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu meminta, araddas su'al, fas'alillah, mintalah kepada Allah, an yu'tika matlubaka, pasti Allah akan memberimu apa yang kamu minta. Jadi jangan terlalu berharap kepada manusia. Yang harus besar harapan hanya kepada Allah. Tak berharap kepada manusia mah, kan manusianya juga
yang kita harapkan bantuan butuh bantuan Allah. Tuh manusia yang kita mohon tuh pertolongan, perlindungan, kan dia juga sama lemah, butuh bantuan, butuh pertolongan Allah. Tuh bahkan tadi kalimat berikutnya, kalau ada manusia berkumpul manusia sealam dunia untuk memberi manfaat kepadamu, mereka tidak akan bisa memberi manfaat sedikit pun kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan, tetapkan. Sebaliknya, jika manusia berkumpul untuk memberi madarat kepadamu dengan sesuatu, itu pun sama, tidak akan bisa memberi madarat kecuali kalau oleh Allah sudah ditetapkan, dituliskan. Nah, segala sesuatu yang terjadi kepada diri kita masing-masing, kepada umum, itu sudah ada catatannya di Lauh Mahfud. Makanya di akhir pesan Rasul mengatakan, pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Itu teh merupakan kiasan, merupakan kinayah. Maksud rufi'atil aklam, turikatil kitabatu bihal firogul amru wa juffatis suhub allati piha takdirul kainati kalauhil mahfud ay farago minal amri wa juffat kitabatuhu palam mungkin an yaktuba fiha ba'da dzalika. Secara tauhid, bahwa sesuatu yang oleh Allah telah ditetapkan tidak mungkin cenah berubah. Sesuatu menimpa kita, baik madarat atau manfaat, itu sudah ada catatannya di Lauh Mahfud. Kalaupun ada orang yang berusaha memberi manfaat, tidak akan bisa kalau di Lauh Mahfud catatannya tidak. Kalau mau memberi madarat, tidak akan kena kalau di Lauh Mahfud catatannya tidak kena. Nah, makanya tadi hadis ini merupakan aslun azimun fi muraqabatillahi, merupakan keyakinan yang besar tentang muraqabah. Jadi pengawasan, pemeliharaan Allah terhadap manusia. Nah, ini yang oleh manusia harus ditanamkan. Di mana saja, dimanapun kita berada, pengawasan Allah tidak terhalang oleh apapun. Kan di awal di ayat Al-Quran, jangankan gerakan anggota badan, kedipan mata, bola mata bergerak, itu diketahui oleh Allah. Kalau kita berkedip, itu kedipanana teh pi dosaeun pi pahalaeun, ngicepan tapi pahalaeun pi dosaeun. Aya pi dosaeun, aya pi pahalaeun. Allah tahu. Mungkin manusia mah teu apaleun. Jadi jangankan gerakan anggota badan, gerakan bola mata itu diketahui oleh Allah. Jangankan sudah dilisankan, yang masih berada di dalam hati sudah diketahui oleh Allah. Itu maksud muraqabah. Merasa diwaspadai, merasa diawasi, gerak-gerik kita itu
selalu diwaspadai, diawasi oleh Allah. Ya, dengan keyakinan seperti itu, maka kita akan hati-hati dalam menjalani hidup. Tadi hadis yang ketiga ini, Rasulullah berwasiat waktu itu khitabnya, objeknya Ibnu Abbas, ibrohnya, pelajarannya untuk kita semua sebagai umatnya. Jadi, kalau kita ingin diperhatikan, ditolong, diberi itu oleh Allah, maka kita dulu yang harus memberikan hak-hak Allah. Tidak mungkin Allah memberikan kepada kita hak kita, sementara kitanya tidak memberikan hak-hak Allah. Nah, menjaga Allah maksudnya menjaga hak-haknya, mengamalkan ketaatan, mulazamah, bertakwa, membiasakan diri takwa, mengamalkan yang diperintahkan, menjauhi yang dilarang, yang tidak diridhoi, dijamin Allah bakal menjaga, memelihara kita, keluarga kita, dunia kita, agama kita, bahkan menjelang akhir hayat kita. Kita bakal ada dalam pemeliharaan, penjagaan Allah. Tuh. Kita bisa selamat di dunia, lebih-lebih di akhirat, tidak masuk neraka. Itu teh bukan semata-mata usaha kita, tapi hakikatnya penjagaan Allah. Ya, seperti di dunia. Tuh. Kita bisa terhindar dari sesuatu yang tidak diinginkan, atau kita menginginkan sesuatu, kemudian yang diinginkan oleh kita terwujud. Nah, terwujudnya yang diinginkan dan terhindarnya yang tidak diinginkan bukan semata-mata usaha kita. Itu semua adalah tos ada catatannya tuh di Lauh Mahfud. Itulah sebabnya tuh di riwayat selain Imam Tirmidzi tuh ada kalimat ta'arruf ilallahi firrohoi ya'rifuka fisyiddah. Kenali Allah di waktu kamu senang, pasti Allah akan mengenalmu di waktu sulit. Tuh. Tidak mungkin tuh kita diberi pertolongan oleh Allah kalau tuh mengingat Allahnya hanya ketika sulit saja. Jadi keur sulit tuh ingat ke Allah teh, keur senang mah henteu. Tak umumnya manusia kan kalau sedang-sedang mah poho ka Allah. Nah, ingat dah Kak, saha tah mun keur senang? Kana ulin. Keur seueur artos, keur sehat, ingatna teh ulin. Ingatna teh kuliner. Gitu. Kan ada tuh orang yang Senin sampai Jumat pan kerja, gaji gede pan. Sabtu, Ahad, ulin pan. Ya, nu kapikirkeun makan di mana, tidur di hotel mana, da seueur artos. Ya. Teingat tak ka Allah mah, ngajaga hak Allah mah. Ari ka masjid iraha, tolab ilmu iraha. Tuh. Terbuai, terperdaya tuh oleh kesenangan dunia. Giliran nanti misalnya oleh Allah diuji ku kasulitan, tuh sakit, dikaluarkeun kerjana, dah pasti bakal ka Allah. Baru ingat ke Allah, ngan moal ku Allah, moal didengar. Karena ketika rohonya, ketika senangnya tidak mengingat Allah. Nah, secara tauhid, kalau kita mengingat Allah hanya di waktu sulit saja, itu termasuk syirik. Syirkud da'awat disebutnya, syirik dalam berdoa. Imam Ibnu Taimiyah di kitab Fathul Majid
di kitab Majmu'atut Tauhid menerangkan di antara syirik besar, syirik akbar adalah syirkud da'awat, syirik ketika berdoa. Nah, bagaimana bentuk syirik ketika berdoa? Di situ digambarkan ketika orang-orang berlayar di lautan, pas sedang berlayar, angin kencang, ombak gede. Bakal ngadoa moal. Ingat moal ka Allah. Moal ngandalkeun kehebatan naon? Nahoda. Nahodana wae sieun pan. Tah pasti berdoa ke Allah, minta perlindungan, minta keselamatan. Ombakna naon aman, anginna aman, ngadoa moal. Moal. Da aman da. Tah digambarkan seperti itu. Berdoa kepada Allah hanya di waktu sulit saja, itu masuk kepada syirik. Berdoa, dan itu bagian dari syirik akbar. Syirik besar, bukan syirik asghar lagi. Jadi ngadoa mah di tiap saat. Sedang senang ngadoa, sedang sulit ngadoa. Jangan ingat kepada Allah itu hanya ketika sulit saja. Jaga tuh hak-hak Allah di semua keadaan. Pasti Allah akan menjagamu di mana saja, di keadaan apa saja kamu berada. Jadi kalau kita mengingat Allah di semua keadaan, Allah akan mengingat kita di semua keadaan juga. Contohnya tadi Nabi Yunus tuh. Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api, Nabi Ibrahim hanya butuh pertolongan Allah. Yakin. Sampai ditawari oleh malaikat Jibril, malaikat Mikail, Nabi Ibrahim nolak. Aku hanya butuh pertolongan Allah. Padahal malaikat Jibril, malaikat Mikail telah diizinkan oleh Allah untuk membantu Nabi Ibrahim setelah sebelumnya malaikat Jibril dan Mikail menghadap Allah. Wahai Tuhan, Ibrahim mau dibakar. Bolehkah kami membantunya, menolongnya? Allah berfirman, silahkan jika dia minta tolong kepada kalian. Tapi kalau tidak minta tolong, aku sendiri yang akan menolongnya dengan caraku. Muka pikirku malaikat Jibril Mikail menolong Nabi Ibrahim dari kobaran api, na dipadamkan. Siga nuku orang kapikir, wepan. Tuh, malaikat Jibril berpikir api harus dipadamkan. Makanya ketika Nabi Ibrahim mau dilemparkan, Jibril datang. Ibrahim, aku Jibril. Apakah butuh dengan bantuanmu? Aku akan padamkan api dengan angin. Karena tugas malaikat Jibril ngurus angin. Ku angin wes seuneuna di pareuman di ku angin gitu ditiupan. Tapi jadi pareum lain ngagedean ditiup. Aku tidak butuh bantuan. Datang malaikat Mikail. Aku Mikail. Bagaimana dengan aku butuh bantuanku? Aku akan padamkan api dengan hujan karena aku ditugaskan ngurus hujan. Aku tidak butuh bantuanmu. Menengadahkan mukana weka langit pok ke Nabi Ibrahim teh menyeru Allah. Allahumma antal wahidu fis sama wa anal wahidu fil ardi laisa ahadun ya'buduka ghairi hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Allah, engkau sendirian di langit dan aku sendirian di bumi. Nah, sendirian panseuran. Maksudnya laisa ahadun ya'buduka ghairi. Tidak ada seorang pun yang menyembahmu selain aku. Sendirian Nabi Ibrahim deh. Dah dakwah sekian lama
di Babilonia ditolak, diingkari. Makanya beliau Nabi Ibrahim berucap, ya Allah, engkau sendirian di langit dan aku sendirian di bumi. Tidak ada seorang pun yang menyembahmu selain aku. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagiku Allah dan dialah sebaik-baik penolong. Selesai berdoa itu, Allah langsung yang turun tangan menyelamatkan Nabi Ibrahim dengan cara Allah menyuruh api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai apiku, ya naru, wahai api, kuni jadilah kamu bardan dingin, wa salaman ala Ibrahim. Sifat api panas, tabiat api panas, tapi dah api punya Allah, panas dingin punya Allah. Disuruh dingin, api jadi dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Nah, itu orang-orang yang sudah yakin dengan pertolongan Allah di situasi kondisi apapun. Karena menjaga aturan Allah, maka kita pun dijanjikan dibersamai oleh Allah. Sakit tuh tong seerteing bisi warag teuing mangga sering ilmuna